Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Senin yang mulia ini. Ini sangat bersejarah karena ini adalah hari mulia 1 Ramadan. Kita umat Islam diwajibkan berpuasa. Puasa ini fardhu ain bagi setiap individu. Pemirsa, hari ini kita akan bahas tentang keistimewaan bulan puasa ini, ya. Puasa sendiri punya istimewa, apalagi bulannya, ya. Yang pertama, puasa bulan Ramadan ini adalah puasa yang dari Allah SWT. Allah yang mewajibkannya. Allah yang mengajarkan kita. Kita berpuasa mulai terbit fajar, imsak sampai terbenam matahari. Itu berapa jam? Katakanlah mulai jam 5 pagi, ya, sampai jam 7 nanti, ya. Kalau kita hitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya. Tapi yang benar puasa itu seimbang dia, ya. Antara malam dan siang di Aceh ini seimbang, ya. Katakanlah kita berpuasa 15 jam atau 16 jam, ya. Kalau kita hitung dari dari terbenam matahari, kalau kita hitung dari terbit matahari, dari fajar sampai terbenam matahari, jadi tidak berat bagi orang-orang beriman untuk melaksanakannya, tidak berat. Meski di Eropa itu lebih banyak siang daripada malam, misalnya di sana 18 jam di Stockholm, misalnya di beberapa negara di Belanda, ya, Jerman, itu harinya lebih panjang. Tetapi bagi orang yang beriman itu tidak masalah. Tidak masalah apapun. Ini perintah Allah. Mereka itu tetap berpuasa. Jadi puasa ini sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena yang mewajibkan Allah SWT. Setiap yang diwajibkan atau difardukan oleh Allah SWT itu istimewa. Ada hikmah yang sangat besar, ada pahala yang sangat besar, ya. Jadi sangat istimewa. Istimewanya lihat saja. Bulan Ramadan, ya. Seharusnya bulan Ramadan itu bulan kan matahari juga terik, bulan lelah kita, ya. Kelelahan. Tapi tidak. Jadi bagi orang yang beriman tidak pernah merasa lelah dalam menjalankan perintah Allah. Yang merasa lelah itu sebenarnya orang-orang yang kurang beriman. Orang beriman no problem. Jadi tidak masalah dengan puasa ini. Kalau terik matahari luar biasa misalnya, ya, setelah salat zuhur istirahat silakan. Sebelum salat zuhur juga ada orang yang istirahat. Kadang-kadang jam 11 mereka istirahat. Tetapi memborong setengah hari setelah kita makan sahur atau setelah kita salat subuh lalu kita borong untuk tidur,
baru kita bangun nanti zuhur, itu salah. Itu tidak diajarkan dalam agama. Agama tidak pernah menyuruh orang tidur di bulan suci Ramadan selama berjam-jam. Jadi tidak perlu tidur, biasa saja. Setelah salat subuh silakan bekerja dan bekerja seperti biasa sehari-hari. Kalau nanti jam 11 Anda sudah begitu lelah ya, karena kita tidak makan dan tidak minum, silakan istirahat, tidak masalah. Malah istirahat itu menjadi sunnah, dapat pahala. Setelah salat zuhur istirahat lagi. Tapi tidak boleh juga sampai setelah salat zuhur tidur, sampai buka puasa tidur deh. Itu kebiasaan orang-orang yang tidak tahu agama ya. Sebenarnya di dalam agama nggak perlu tidur terus menerus, dan semakin kita tidur semakin lelah sebenarnya. Kalau kita bekerja nggak lelah, betul nggak lelah. Karena saya sudah coba, ya. Saya coba bertahun-tahun, ya. Ketika saya bekerja sebagai wartawan dulu, ya. Wartawan Serambi Indonesia, nggak pernah saya tidur, nggak pernah, bekerja terus kami. Insya Allah mampu. Malah di malam hari kita juga salat tarawih 20 rakaat, 8 rakaat ceramah lagi. Tidak merasa lelah. Karena ada motivasi, ada gairah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita, dalam keimanan kita. Maka bagi kita puasa Ramadan bukan untuk menghambat aktivitas seorang muslim. Justru sebaliknya. Rasulullah dalam sebuah hadis diceritakan, Rasulullah menyaksikan seorang manusia yang sedang haus luar biasa, sedang lapar yang luar biasa, nafasnya naik turun. Nah, kemudian datanglah bulan Ramadan, datanglah puasa. Puasa itu menyerupai dirinya sebagai manusia, membawa air, dan orang itu langsung minum air yang dibawa oleh puasa itu, sehingga orang itu masururin, bergembira, senang, plong, alhamdulillah, terima kasih puasa. Nah, ini ibarat ya yang dibuat oleh Rasulullah. Bulan-bulan lain itu tidak mampu memberi hal seperti itu, karena bulan lain tidak memiliki itu. Tetapi bulan Ramadan mampu membuang kehausan bagi seorang hamba. Bulan Ramadan mampu membuang kelaparan bagi seorang hamba. Bulan puasa memberi minuman sehingga menghilangkan lapar dan dahaga. Jadi begitu hebat bulan Ramadan ini, begitu hebat, sangat istimewa dia. Kalau ditinjau di segi kerohanian, spiritual. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat kaya raya. Bulan lain tuh bulan miskin, bulan lain tuh. Tapi bulan Ramadan ini adalah bulan agnia dia, kaya raya dia. Dia memberi kepada orang beriman itu apa yang diminta oleh orang beriman. Minta rezeki mudah, akan dengan izin Allah bulan Ramadan itu akan memudahkan rezeki manusia. Ingin sehat, dengan izin Allah bulan Ramadan menyehatkan orang-orang yang berpuasa. Ingin memperbaiki akhlaknya, bulan Ramadan mampu memperbaiki dengan izin Allah akhlak manusia. Dari akhlak yang sayyiat buruk kepada akhlak yang khair, yang baik. Bulan Ramadan mampu memberi ilmu sebanyak-banyaknya kepada manusia, orang yang mau menuntut ilmu.
Bulan lain tidak sehebat bulan Ramadan. Bulan Ramadan mampu menambah tabungan orang-orang beriman untuk akhirat mereka. Karena bulan Ramadan adalah bulan beramal. Bulan Ramadan juga bulan yang mampu meluruhkan dosa-dosa kaum muslimin. Jadi luar biasa keistimewaannya. Keistimewaan lain yang dikandungi oleh bulan Ramadan ini yang pertama adalah inilah bulan proklamasi lahirnya agama Islam. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.